Itu Ford Fiesta. Ford Fiesta tahun berapa Kang Nek? 2012. 2012, kendalanya kaki-kaki ya. Jadi setelah kita cek langsung aja ini penyakitnya sih di rakstir ya. Tuh. Bunyi tek 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 tek. Tapi bukan di long tirot ya. Kalau diperhatikan itu lihat. Tuh. Tuh lihat goyang ya. Bukan di long tirot tapi di rakstir. Di rakstir itu ada beberapa kemungkinan, bisa gigi gilasnya, bisa pinion, bisa busing. Tapi berhubung dia berada di posisi kiri, itu ada busing. Kemungkinan besar busingnya udah aus. Kalau pinion itu ada di sebelah kanan. Jadi ini kita putuskan ya. Kita turunkan rakstirnya, ini harus turun cross membernya juga ya. Jadi enggak seperti mobil Agya Ayla itu bisa dicolong ya. Kalau ini agak kesulitan. Terus untuk diperhatikan sebelum kita melepas ya, posisi setir juga harus lurus. Posisi setir kita lurusin dulu tuh ya. Posisi setir udah kita ikat ya, biar nggak rubah-rubah. Biar nanti waktu saat pemasangan kita nggak bingung cari titik tengahnya ya. Oke, jadi ini saya turunin dulu cross member. Untuk turunin mungkin nggak saya videokan karena mengingat waktu juga. Paling kalau melepas cross member ini kita harus melepas ini ya, rack end sama ball joint bawah. Ini udah kendor semua, ball joint itu udah kendor. Nanti board cross member mana boardnya? Nah ini ya, ini satu, nih yang di sini dua. Pokoknya untuk melepasnya ya saya videokan ya. Nanti saya videokan lagi setelah cross member sama raksinya turun. Oke. Ini proses baut cross member, baut ball joint dan lain sebagainya udah kita kendor-kendorin. Tinggal kita turun. Kita kasih dongkrak satu yang ya lebih baik kerja jangan sendiri ya, minimal 2 orang atau 3 orang. Jadi yang satu jagain, yang satu jagain. Takutnya terjadi apa-apa ya masih bisa ketolong ya. Kalau jatuh kejepit sendiri teriak-teriak butuh waktu ya. Jadi kita turun. Satu, dua, tarik keluar, tarik situ. Tarik, sini aja ada begitu kita sini aja. Untuk sini. Terus. Nah. Jadi nih rakstir cross member kita udah turunin ya. Jadi ini loh teman-teman, kalau mau turunin sendiri ya, baut ini 1 2 long tirot rack end, ball joint sama link stabil, kolom setir yang ini yang di dalam mobil ya. Terus baut engine mounting belakang ini. Catat ya, satu lagi ini yang ke knalpot dilepas. Itu aja udah. Kiri kanan sama. Jadi dicatat videonya, diulang-ulangi lagi aja yang mana yang perlu dicopot. Terus bawahnya tahan dongkrak. Ya mungkin kalau udah suhu sendirian juga bisa lah. Tapi untuk safety kan kita nggak tahu kan kejadiannya gimana. Kita kiri kanan aja ya buat jaga-jaga. Oke ya, ini udah turun, nanti kita bongkar. Ya, kita ngopi dulu sebatang 2 batang ya. Sambil mikirin ini nih apa? MBG ini nggak ada. Jadi teman-teman, ini rakstirnya udah kita lepaskan dari cross membernya ya. Jadi ini cross membernya. Nanti mau kita cuci ya. Biar sekalian bersih. Nanti ini dicuci ya. Jadi perlu untuk diketahui ya, untuk jenis Eropa ini sedikit berbeda dengan Jepang ya. Kalau Eropa itu biasanya kunci-kuncinya itu ganjil 13, 15 ya, seperti baut ini tadi.
Ini kunci 15 pakainya. 13. Nanti ada 18. Pokoknya kalau teman-teman mau buka sendiri, itu siapin aja kunci-kunci ganjil 13, 15. Ya. Oke, ini kita tandain juga ya. Ini kan posisi setir lurus tadi ya. Posisi setir lurus. Ketika sudah turun seperti ini ada titik, ada tanda. Ini ditandain set. Biar nanti waktu pemasangan titik tengahnya kita tahu ya. Sebelah sini juga nanti kalau bisa kita ukur dari sini ke sini, sama yang ujung dari sini ke sini juga kita ukur. Nanti waktu masang harus sama. Sekarang saya mau ngelepas dulu long tirotnya. Terus intinya ini sih harus diperhatikan ini. Ya. Jadi ada tanda. Oke, saya lanjut dulu. Ini teman-teman, kalau untuk Eropa dia ada pengunci plastik yang seperti ini, tinggal kita geser aja. Tadi dia rapat di sini, tinggal digeser. Ini tinggal kita buka. Oke. Keras. Oke. Jadi untuk yang sebelah sana juga caranya sama. Kalau untuk long tirot juga masih bagus ya. Tapi permintaan yang punya mobil minta diganti. Nah, ini ya. Nah, ini kalau punya Eropa ada plastik. Menjadi catatan, ini kita ukur. Tuh ya. Nih. Pusingnya udah oblak. Tuh. Ya, nih. Oblak. Ini kita ukur ya sebelah sini. Oke teman-teman, di sini kita ukur dulu berapa jarak dari sini ke sini. Nah ini sekitar, nah segini nih. Ini berapa? Ya pokoknya saya bacakan aja. Ini sekitar 3,3 cm. Jadi kenapa seperti ini ya? Ini sekitar 3,3 cm ya. Jadi menurut saya proses buka itu lebih penting juga ya, saat bukan saat memasang aja, tapi proses membuka juga sangat penting. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Yang penting kita tahu prosesnya. Jadi waktu saat pemasangan itu kita tidak tidak bingung ya. Tapi kalau yang sudah master suhu itu beda cerita lagi ya. Oke, ini 3,3 kita catat ya. Nah, 33. Nanti untuk yang bagian sana sama ya caranya. Saya skip dulu. Ini yang dimaksud tadi nih. Contoh ya. Ini pengunci ini. Cukup. Ini kita buka. Awas, tiketnya hilang. Ini namanya long tirot. Ya. Long tirot. Agak jalan dikit. Sekarang kita hitung berapa ini ya. Tadi sebelah situ 3,3. Nah, di sini sekitar 3,6.
Oke teman-teman, ini ada harus diperhatikan lagi. Jadi kunci pinionnya, nah itu ya, di dalam itu kunci pinionnya dia jenis itu kunci 27 ya. Ini kan panjang nih. Nah itu sulit kuncinya, itu ada yang kunci khusus, cuman kita nggak punya ya. Kalau diketok juga kasihan, nanti bautnya rusak, jadi kita nggak main ketok. Nanti nih, ini misalkan ini jangan yang ini ya, ini misalkan kita bikin kunci ini misalkan 27 ya, 27, tapi matanya yang mata yang 12, mata gigi 12. Kalau kan ini 6, 1 2 3, ini 6 mata 6. Nah nanti beli kunci sok 27 mata 12 yang keriting, nanti kita potong separuh ya. Nah anggap aja udah kepotong, nanti kita sambung pakai ini ya, celek, kita las. Setelah itu nanti kita masukin ke sini, set. Nah nanti kita buka dari sini, tek gitu ya, pakai kunci pipa. Nah sementara ini lagi dibeli dulu mata kunci 27 matanya yang 12, yang gigi 12. Soalnya saya nggak punya yang 12 itu yang seperti ini. Nah ini nih yang gigi-gigi banyak ini. Nah gigi banyak ini nanti kita potong, kita sambung, baru bisa kebuka. Oke, jadi sementara itu aja informasinya, nanti kita lanjutkan. Dapat kunci mata sok 27 yang mata 12 ya. Nanti ini kita potong ya, biar bisa masuk sini. Nah, nanti setelah dipotong kita sambung pakai as motor, ini as sok motor, sambung. Nanti yang ujungnya kita las di sini. Jadi untuk detailnya ya nanti ikuti terus video ini ya. Kalau mau beli kunci aslinya ada, cuman kayaknya harganya lumayan ya, nyampe 300-an. Jadi tinggal beli ini aja teman-teman. Ini termasuk bagus ya, Tekiro. Ya harganya 50-an ke atas lah ya. Kalau mau pakai yang biasa, Veloz juga ada, atau merek-merek lain lebih banyak. Tapi kalau beli kunci kayak gini kepake terus sih, awet. Jadi itu kembali ke teman-teman pilihan ya, mau Tekiro, mau Crispo, mau merek apa ya, macam-macam ya. Ini kita eksekusi dulu, ikutin terus video ini. Oke teman-teman, ini udah kita las. Jadi mohon maaf tadi waktu saat pemotongan sama ngelas nggak direkam. Ini tadi as sok motor ya, terus kita sambung. Ini udah kita potong, yang ujungnya di sini satu, yang ujungnya di sini satu ya. Jadi nah panas sih, panas. Nah tinggal kita ini juga nih, pastikan nih titik ini ditandain jangan sampai hilang. Nah ini ya, pasang, celok, mantap. Nah tinggal kita buka pakai kunci ini. Nah ya, coba Andres pegang, Andres, kita buka Andres, langsung kita aplikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya kan, begitu mudahnya. Memang yang kadang bikin susah tuh kalau nggak ada alat. Iya benar. Main ketok tok 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 tok. Kayak gini kan. Nah, ini kuncinya ya. Jadi teman-teman paham lah ya. Tuh ya. Oke, untuk pelepasan selanjutnya nanti kita skip aja videonya. Nanti tinggal buka ini kunci 13. Kita buka, kita cabut. 13. Jadi ini teman-teman, busing lama yang sebelah sini udah kita keluarin. Dia udah gantian juga ya, pakai teflon, tapi udah obrak juga nih. Nih, terus tuh perhatikan ya. Udah obrak. Ini udah dibeliin yang baru, yang original ya. Kita pasang nih. Dia lebih posisi. Cuma di sini juga ternyata karena ini udah gantian ini sebenarnya. Ini juga pastikan udah pasangan, maksudnya udah pernah ganti. Tadi di sini, ini kenapa terjadi seperti ini?
Jadi waktu di sini itu ada klem ya, klem karet boot masuk. Nah mungkin ke ini apa nyangkut di sini. Jadi ini kayak gini. Nah sekarang yang lama ini kita potong. Ukurannya seperti ini, nanti kita masukin sini. Kalau di sini itu kekuatan, maksudnya setelannya ada di pinion di sini, naik pinion di sini nanti. Tapi kalau yang di sebelah sini itu mengandalkan busing di sini. Jadi gimana nanti ikut itu. Jadi ini kita potong dulu, set kita pasang sini. Oke. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman ya. Ini sorry ini kelewat lagi videonya. Saking seriusnya ya. Jadi pas masang ya. Busing yang isi udah kita pasang. Oh, sorry banget. Udah pasang kayak biasa aja. Pasang sini. Di sini juga ada busing ya. Sorry, intinya kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman kesulitan kesini aja udah. Nah, ini udah kita pasang murnya tuh. Tinggal kita kencengin. Ini udah balik normal tuh. Maksudnya udah balik ke titik. Ini des. Nih, apa titiknya balik ke sini lagi ya. Terus ukurannya ini tadi kita pastikan lagi ininya berapa tadi. Di sini juga berapa. Patokan aja ya. Sebenarnya kalau patokan ininya doang nggak apa-apa, tapi lebih aman lagi di sini juga kita ukur. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita kencengin aja ya. Nah, nanti tinggal kita kencengin ya. Udah tinggal kita pasang spalungnya ini ya, ukurannya. Tinggal kita naik ya. Jadi lebih kurang kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apa, komentar aja ya. Ini saya pasang dulu karena berhubung kita mengejar waktu, jadi harus cepat. Oke. Pekerjaan pemasangan tekstil naik ke close member udah beres. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau videonya kurang lengkap, kurang jelas ya. Jadi intinya seperti itu. Ini tinggal kita naikkan ke mobil ya. Jadi mungkin kesempatan kali ini cukup sampai di situ ya. Jadi mohon maaf kalau ada videonya kurang jelas. Komen aja ya. Jadi terima kasih. Jadi ini udah nggak oblak ya. Coba tes Des. Udah nggak oblak. Insyaallah. Paten. Hah? Paten. Ya udah, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.